Hai teman-teman hebat, pada video kali ini kalian akan dijelaskan mengenai analisis rangka batang menggunakan metode titik pul. Metode titik pul dapat dilakukan dengan cara memilih titik simpul dengan gaya batang yang akan dicari tidak lebih dari 2 buah. Ketika memulai analisis batang, janganlah memilih titik simpul yang semua gaya batangnya tidak diketahui. Analisis gaya rangka batang menggunakan metode titik pul harus memenuhi syarat kesetimbangan, yaitu sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0 serta sigma M sama dengan 0. Perhatikan analisis gaya rangka batang pada konstruksi kuda-kuda berikut ini. Langkah pertama, gambarlah free body rangka batang dan tentukan gaya reaksinya, yaitu gaya reaksi pada setiap tumpuan. Langkah kedua, gambarlah free body dari setiap titik simpul atau join dan tentukan gaya dalamnya. Gaya dalam pada setiap batang dapat diperoleh menggunakan rumus sigma H dan juga sigma V sama dengan 0. Setiap batang dapat dikategorikan sebagai batang tekan ataupun batang tarik. Dikatakan sebagai batang tekan apabila arah gayanya menuju titik simpul, dan dikatakan sebagai gaya tarik apabila arah gayanya menjauhi titik simpul. Batang tarik disimbolkan dengan tanda plus atau positif, dan batang tekan disimbolkan dengan tanda minus. Mari perhatikan penerapan metode titik pul pada konstruksi berikut ini. Pertama, gambarlah free body-nya. Kemudian carilah reaksi pada titik A dan juga pada titik E. Reaksi gaya pada setiap tumpuan dapat diperoleh menggunakan rumus sigma M dan juga sigma V ataupun sigma H. Pada free body ini diperoleh gaya reaksi pada titik A dan juga titik E masing-masing sebesar 10 kN. Kemudian, asumsikan bahwa setiap batang bernilai positif. Kemudian, dapat dilanjutkan dengan analisis berikutnya. Di antara titik simpul ini, yang maksimum mempunyai 2 batang, yang dicari gaya batangnya ialah titik A dan juga titik E. Misalnya, kita mulai pada titik A. Perhatikan gambar berikut. Pada titik simpul A, diketahui gaya reaksi sebesar 10 kN dan juga gaya batang AB dan juga gaya batang AC yang belum diketahui. Gaya batang AB dan juga gaya batang AC dapat diperoleh menggunakan rumus sigma H dan sigma V sama dengan 0. Setelah dihitung menggunakan prinsip trigonometri, diperolehlah besaran gaya pada batang AB sebesar minus 11,5 kN dan pada batang AC sebesar 5,8 kN. Karena batang AB bernilai minus, sehingga dikatakan batang tekan, dan batang AC bernilai plus, sehingga dikatakan batang tarik. Setelah itu, lihatlah gambar free body lagi. Perhatikan titik simpul yang belum diketahui gaya batangnya. Misalnya, kita lihat pada titik simpul B. Pada titik simpul B, terdapat satu gaya batang yang sudah diketahui, yaitu gaya batang AB, dan 2 gaya batang lainnya yang belum diketahui, yaitu gaya batang BD dan gaya batang BC. Setelah dihitung menggunakan rumus kesetimbangan sigma H dan sigma V sama dengan 0, diperolehlah besaran gaya batang BD yaitu minus 11,5 kN dan besaran gaya batang BC plus 11,5 kN. Karena batang BD bernilai minus, sehingga dapat dikatakan batang tekan. Kemudian batang BC bernilai plus sehingga dikatakan batang tarik. Perhatikan gambar free body lagi. Konstruksi rangka tersebut termasuk konstruksi simetris, yaitu sama antara sisi kiri dan juga sisi kanan, sehingga gaya batang pada setiap titik simpul pun bernilai sama, yaitu artinya bahwa gaya batang AB sama dengan gaya batang DE, kemudian gaya batang BC sama dengan gaya batang CD, dan juga gaya batang AC sama dengan gaya batang CE. Setelah semua gaya batang diketahui, kemudian dapat direkapitulasi dalam tabel berikut ini. Batang AB sama dengan batang DE, yaitu batang tekan dengan nilai minus 11,5 kN. Batang AC sama dengan batang CE, yaitu batang tarik dengan nilai 5,8 kN. Lalu, batang BC sama dengan batang CT, yaitu batang tarik dengan nilai 11,5 kN.
Terakhir, patang PT ialah patang tekan dengan nilai minus 11,5 kN. Demikian langkah-langkah analisis rangka patang menggunakan metode titik pukul. Sampai jumpa kembali pada video lainnya.